Allahu Akbar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu wa dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma gayatuna Muhammad Rasulullah qudwatuna Al-Quran dusturuna jihadu sebeluna al-mautib sabilillah. Ya, para pemirsa sekalian, kita panjatkan puji dan puja kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hak bagi Dia segala puji dan puja. Tiada hak yang lain kecuali Dia. Karena Dia yang telah memberikan kita nikmat, telah memberikan kita segala bentuk apa yang kita butuhkan, termasuk kita bernafas, kita melihat, kita mendengar, kita berbicara. Itu termasuk adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sholawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Rasulullah terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta kepada para sahabatnya, kepada tabiinnya, tabiat, kepada penerus-penerus risalah, dan termasuk insya Allah kepada kita semua sebagai penerus risalah. Semoga termasuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pemirsa sekalian, di sini saya hanya ingin mengajak untuk membuka pikiran, open mind tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi, ya, khususnya di negara kita, di Indonesia, yang katanya itu negara kita itu penduduknya itu paling besar, menempati tingkat teratas muslim terbanyak di seluruh dunia. Tapi kalau kita lihat gitu, kenapa masih banyak orang-orang Islam atau orang-orang yang beridentiti Islam gitu, mereka itu banyak yang enggan untuk melakukan sholat. Padahal kalau kita lihat, sebagai muslim, sebagai orang-orang Islam, sholat itu hal yang wajib. Dan jikalau ditinggalkan, ada sebuah hadis bahwa jikalau engkau meninggalkan sholat, maka engkau bukan termasuk umatku, kata Nabi. Kalau kita menyimak gitu, seberapa itu sebuah ancaman, kalau misalkan saya berpandangan itu sebuah ancaman atau sebuah statement yang keluar dari mulut Rasulullah Muhammad, bahwa jikalau ada yang meninggalkan sholat, maka dia bukan termasuk umatku. Seberapa pentingkah ini untuk Anda atau untuk saya atau untuk kita semua? Sholat itu penting atau tidak? Kalau kita bisa menyikapi kenapa banyak orang yang enggan untuk melakukan sholat atau enggan untuk melakukan yang lain-lain, mungkin ada suatu permasalahan yang timbul dalam dirinya gitu. Kalau misalkan kita lihat kan, untuk sholat itu mereka itu enggan untuk sholat karena mereka banyak yang berpikir, nanti aja lah, nanti juga gue kalau udah siap sholat gitu, atau gue nggak suka disuruh-suruh gitu, gue kalau sholat harus datang dari diri sendiri. Kalau misalkan berbicara soal itu, memang betul setiap masing-masing orang itu mempunyai hak untuk melakukan sesuatu gitu. Cuman yang jadi permasalahan itu apa yang menjadi penyebab utama mereka itu enggan untuk melakukan ibadah-ibadah ritual gitu, ibadah-ibadah fardhu. Kenapa mereka itu enggan untuk beribadah? Kalau kita misalkan lihat, ada sebuah analogi. Di sini saya punya kunci. Tangan saya ini kosong. Ini jikalau ingin berpindah ke sini, otomatis harus dilemparkan kan? Truk, otomatis harus dilemparkan. Sesuatu yang bergerak itu harus ada yang menggerakkannya. Seperti itu kan? Kalau kita misalkan perhatikan aja, kalau kita lihat sekitar gitu, ini ada angin yang berhembus, terus di belakang itu ada awan-awan gitu kan, di atas itu ada awan-awan bergerak. Kalau kita menyimak, mungkin tidak itu bergerak dengan sendirinya. Kalau tadi misalkan ini kunci digerakin ke sini kan harus ada yang menggerakkan. Nah, kalau pertanyaannya, siapakah yang menggerakkan awan? Siapakah yang menggerakkan angin? Dan belum lagi di luar sana, di luar bumi kita ini terdapat banyak bongkahan-bongkahan planet, begitu banyak bongkahan-bongkahan bintang yang mereka itu bergerak, berputar gitu.
berputar dengan sebegitu cepatnya, tetapi tidak menimbulkan tabrak-tabrak gitu. Kalau kita perhatikan itu siapa yang menggerakkan. Nah, dalam artian seperti ini. Kalau misalkan kita perhatikan, kita simak, coba sebutkan satu hal di dunia ini yang diciptakan, yang diadakan tidak mempunyai tujuan. Apakah ada sesuatu yang diciptakan atau yang ada itu tidak mempunyai tujuan? Termasuk baju saya, jaket saya ini diciptakan, ini kan ada yang membuat, ada yang memproduksi. Kira-kira yang memproduksi itu mempunyai tujuan tidak menciptakan, membuat jaket atau membuat t-shirt atau apapun nih. Pasti mereka mempunyai maksud dan tujuan. Nah, jikalau semua hal di dunia ini mempunyai tujuan, lantas apa tujuan kita berada di bumi ini? Apa tujuan kita hidup? Kalau kita misalkan, ada analogi simpel, kalau kita melihat ada angkot, setiap angkot pasti mempunyai tujuan, benar kan? Setiap angkot mempunyai tujuan, masa kita enggak? Nah itu, mungkin yang hilang itu menurut pengamatan gitu, kalau misalkan lihat, mungkin masyarakat kita itu terutama muslim, apakah mereka benar-benar yakin adanya Allah? Apakah mereka benar-benar yakin jikalau Allah yang memberikan nikmat? Ataukah mereka itu mengetahui bahwa setiap unsur-unsur kehidupan itu mempunyai tujuan, termasuk diri kita sendiri? Nah, jikalau ada sebuah peribahasa, jikalau kita menyalahi tujuan, misalkan kita ingin pergi ke Jakarta, tetapi malah naik kendaraan menuju Surabaya. Jikalau salah tujuan, salah semua. Salah tujuan, salah semua. Nah, berarti seberapa pentingkah tujuan untuk kita, termasuk kita manusia? Apakah manusia mempunyai tujuan? Apakah kita hidup hanya sekedar hidup, senda gurau, main-main atau apalah gitu? Itulah pertanyaan yang mesti dijawab setiap manusia, tidak hanya setiap muslim. Karena apa bedanya muslim dengan orang-orang di luar muslim? Muslim yang tidak mempunyai tujuan dan juga orang-orang di luar muslim. Apa perbedaannya? Jikalau memang tujuan itu adalah penting, dan jikalau kita salah tujuan, maka salah semuanya, termasuk kebaikan kita atau apalah gitu. Tetapi kita tidak mengerti tujuan kita, maka celakalah. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah maknailah apakah ada maksud dan tujuan kita itu diadakan di bumi ini? Apakah ada sang pencipta yang menciptakan kita? Dan apakah setelah kehidupan ini ada kehidupan lain? Ya mungkin itu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang-orang. Maka kuncinya adalah berpikirlah dan yakinlah. Ketika engkau berpikir, engkau akan menemukan sesuatu yang engkau cari, insya Allah. Yakinlah dengan hati dan berpikirlah sedikit bahwa engkau akan menemukan Tuhan yang hak, dan insya Allah itu akan menuntunmu kepada jalan yang benar.